Jalan-jalan ke pasar Banjarsari, tak lupa memberi sayur dan buah. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Alia Rizkia, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar tentang ilmu tafsir yang pastinya penuh dengan daging ya teman-teman semuanya. Karena kita dengan pembicara yang sangat keren juga. Beliau ini adalah Bapak Yai yang di Kota Pekalongan, yakni Bapak Kiai Haji Muhammad Mukhlisin LCMAG. Beliau ini adalah kepala sekolah di MTS Az-Zaki dan salah satu guru di Madrasah Ulumul Quran Pondok Pesantren Modern Al-Quran Buaran Pekalongan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat siang hari ini. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak. Di sini kita mau belajar bersama, mau minta ajarin ya. Di sini itu kita sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir pastinya tidak hanya mempelajarinya itu tentang membaca Al-Quran saja, melainkan ada banyak sekali seperti diartikan, dipahami, dan pastinya jika bisa dipelajari dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pegangan hidup kita. Nah, baik saja langsung kita akan mendengarkan yang temanya yakni membawakan tentang metode memahami Al-Quran yang langsung akan dibahas oleh beliau karena beliau ini sangat-sangat mumpuni dalam bidangnya. Alumninya langsung dari LC, jadi tidak perlu diragukan lagi ya Pak ya. Nah, bisa langsung dimulai ya Pak? Enggak, silakan. Ya. Untuk yang pertama yakni kita pastinya langsung ke pengertian terlebih dahulu Bapak. Apa sih yang dimaksud dengan metode memahami Al-Quran ini? Ya. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala tabi'a hudahu amma ba'd. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dari UIN Gus Dur, dari Prodi IAT ya, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi, berdialog, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terkait dengan tema yang kita bicarakan, metode pemahaman Al-Quran itu merupakan satu disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami teks-teks agama, baik itu Al-Quran maupun hadis. Sehingga ilmu ini sangat penting dan ini sebetulnya bagian dari ulumul Quran, bagian dari ulumul Quran. Karena ulumul Quran atau ilmu tafsir itu ilmu yang sangat kompleks sekali pembahasannya. Nah, di dalamnya ada bagaimana metode memahami Al-Quran. Nah, untuk metode memahami Al-Quran sendiri itu merupakan satu metode untuk bagaimana orang bisa memahami isi Al-Quran, kandungan Al-Quran itu sendiri. Dan ini tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa melakukannya. Karena untuk bisa memahami Al-Quran itu ada beberapa perangkat ilmu yang harus sudah dikuasai oleh seseorang sehingga dia mampu untuk memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Kenapa ilmu ini sangat penting? Karena tanpa pemahaman yang baik dan benar itu bisa membawa seseorang kepada pemahaman yang radikalisme. Dan ini menjadi musuh kita bersama yang harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa
Al-Quran itu tidak sembarangan bagi orang untuk memahaminya. Harus berbekal ilmu-ilmu agama lain, ilmu alat terutama bahasa Arab, nahwu sorof, kemudian juga fikih, kemudian usul fikih, tafsir sendiri, ya, hadis, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu harus dikuasai oleh seseorang agar dia mampu memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Sekilas itu tentang pemahaman daripada metodologi memahami Al-Quran. Ya, berarti bisa dipahami ya teman-teman ya, bahwasanya dalam mengerti tentang metode memahami Al-Quran ini sangatlah penting. Jadi ini adalah landasan kita agar tidak seenaknya juga untuk memahami isi-isi Al-Quran dan kita tidak salah jalan juga tentunya pastinya ya Pak ya. Nah, berarti untuk pengertian tadi sudah jelas ya teman-teman. Selanjutnya yakni tentang metode-metodenya. Apa saja sih metode-metode untuk memahami Al-Quran tersebut Pak? Ya. Terima kasih. Sebelum masuk ke situ, itu ada yang perlu saya sampaikan dan ini penting karena terkait dengan takhasus seseorang, ya, takhasus seseorang, spesialisasi seseorang. Biasanya di masyarakat kita itu mereka menggebiah-uyah. Artinya ketika alumni pondok, alumni perguruan tinggi agama, alumni Mesir katakanlah, itu di masyarakat dianggap semuanya sama dan harus bisa semuanya tentang agama. Ya, itu sudah menjadi rahasia umum ya Pak ya. Padahal seorang ilmuwan, seorang ahli agama itu juga seperti seorang dokter. Jadi dokter itu ada dokter umum, ada dokter spesialis, itu harus dipahami oleh masyarakat, ya. Dan kiai katakanlah, kiai pun juga ada spesialisnya, ya. Kiai spesialis doa, ya. Spesialis fikih ada, spesialis ceramah, kiai umum juga ada, ya. Spesialis ceramah juga ada, ya. Artinya mereka juga punya spesialisasi yang harus kita hormati, ya. Jangan sampai datang ke saya kemudian minta air berkah, itu bukan spesialis saya. Oh gitu ya Pak. Jadi memang harus pemahaman ke masyarakat bahwa kiai itu juga punya spesialisasi yang harus dihormati, ya. Apalagi terkait dengan fikih itu sangat luas. Nah, kadang ada kiai yang undangannya itu spesialis ahli waris, itu ada, ya. Kiai yang ahli waris, kiai yang datang selalunya ke bagian doa terus ada gitu, kiai spesialis doa, ya. Ada kiai yang spesialis suwok itu juga ada, ya. Macam-macam, ya. Artinya itu harus kita pahamkan kepada masyarakat, ya. Nah, kiai spesialis tafsir itu juga ada, sehingga sesama kiai pun itu harus saling menghormati spesialisasi kiai yang lain, ya, keilmuan kiai yang lain. Dan ini sangat penting karena bisa jadi ketika kita salah bertanya kepada kiai yang tidak ahlinya, itu ya bahasanya seperti kita bertanya kepada dokter umum. Bahasanya ya bahasa umum, ya. Tidak bisa mendeteksi penyakit dengan mendalam. Demikian juga ketika spesialisasi terhadap kiai. Dan ini sedikit cerita. Iya Pak, monggo. Dulu di Mesir itu ada seorang ulama yang menjadi rujukan fatwa di Mesir itu dulu, ya. Al-Mundhiri kalau nggak salah, Imam Al-Mundhiri. Ketika di Mesir itu masyarakat Mesir rujukan fatwa kepada beliau. Ketika Imam Izzuddin bin Abdussalam yang memiliki gelar Sultanul Ulama datang dari Syria ke Mesir, beliau ini ketika ada masyarakat datang minta fatwa, itu sudah angkat tangan. Biasanya kan langsung dikasih.
Tapi ketika ada Syekh Izzuddin bin Abdul Salam datang, akhirnya beliau melimpahkan, artinya merujuk ya kepada beliau yang lebih spesialis. Kenapa? Karena Imam Al-Mundhiri ini spesialisasinya di bidang hadis. Nah, beliau punya kitab hadis, tetapi kalau Syekh Izzuddin bin Abdul Salam memang beliau spesialisnya di bidang fikih. Sehingga ketika beliau merasa beliau itu spesialis hadis, sementara ada ulama lain yang lebih spesialis di bidang fikih, maka beliau merujuk kepada beliau. Tidak kemudian ayo perintah takut ke saya semuanya saya jawab, enggak. Itu tanda bahwa para ulama itu saling menghormati dan itu harus kita jaga ya, harus kita jaga. Begitu juga ketika Imam Al-Mundhiri kemudian Syekh Izzuddin bin Abdul Salam itu ketika ada pertanyaan tentang tasawuf, keduanya nggak berani menjawab karena di situ ada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqat Syadziliyah. Sehingga memang ulama fikih, ulama tauhid, ulama tasawuf itu bisa saling bergandengan. Ya. Karena kalau misalnya tahu si Imam Al-Mundhiri tahu tentang fikih, tahu tentang thariqat, tentang tasawuf juga tahu. Tetapi pengetahuan beliau itu sekedar pengetahuan umum. Ya. Ketika mendalam maka perlu spesialisasi. Demikian juga di dalam tafsir. Ya. Tafsir itu ini yang masih baru dan pelakunya masih hidup, itu Granzah Al-Azhar sekarang, Syekh Ahmad Thoyyib. Beliau itu seorang filosof. Beliau lulusan Sorbonne Prancis. Ketika dalam satu majelis, dalam satu perkumpulan, beliau akan berbicara tentang tafsir dan di situ ada Profesor Quraish Shihab. Beliau minta izin dulu, Prof minta izin saya akan berbicara tentang tafsir, karena di situ ada profesor yang benar-benar ahli tafsir, Profesor Quraish Shihab. Ya. Dan itu menjadi panutan bagi kita bahwa mereka para ulama itu saling menghormati spesialis masing-masing. Demikian juga dokter itu kalau ada penyakit khusus dalam kok ke dokter mata, ya pasti nggak akan diterima, ya pasti dirujuk. Ya. Itu yang penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan spesialisasi, bahwa ulama itu saling menghormati spesialisasi keilmuan masing-masing dan mereka tahasus gitu ya. Keilmuan spesialisasi itu tasawuf ya, tahasus mereka itu bermacam-macam, sehingga kita pahamkan kepada masyarakat bahwa kiai ulama itu juga seperti dokter yang punya spesialisasi masing-masing, sehingga tidak terjadi malpraktek fatwa atau malpraktek pemahaman terkait dengan keagamaan. Ya. Ini ketika terjadi hal semacam itu nanti akan berbahaya karena bukan bidangnya. Ya. Karena kalau orang yang bukan bidangnya berbicara masalah hal yang di luar kompetensinya, itu akan bisa mendatangkan hal-hal yang lucu dan tidak pas. Ya, tidak pas. Ini saja sebetulnya kurang pas kalau saya yang ngomong. Karena apa? Saya yang satu itu akidah filsafat. Akidah filsafat. S1 akidah filsafat di Al-Azhar, S2-nya tentang tasawuf di UIN Semarang. Jadi kalau suruh bicara tentang metode tafsir, ini ya sebetulnya kurang pas, tapi nggak apa-apa lah ya. Artinya kita belajar bareng, ya. Iya, Pak. Kita belajar bareng. Apa lagi tadi? Tadi metode. Ya, dalam memahami Al-Quran. Ya. Sebetulnya kalau secara umum di dalam ilmu agama, di dalam ilmu ulumul Quran, itu ada satu spesialisasi ilmu yang masih bagian dari ulumul Quran, yaitu usul tafsir. Belajar nggak di kampus?
Belajar Pak. Belajar Belajar. usul tafsir. Nah, sebetulnya itu yang harus digunakan, ilmu yang harus digunakan dalam memahami teks-teks agama. Tetapi di sini ilmu usul tafsir itu kalau saya lihat itu hampir sama dengan usul fikih. Hampir sama ya. Bedanya kalau usul fikih itu metode untuk memahami untuk memahamkan seseorang dengan pemahaman yang benar. Jadi tidak hanya terfokus pada Quran, tapi juga teks-teks yang lain, bisa hadis, bisa athar, ya. Itu termasuk dalam kategori usul fikih. Ya. Karena kalau usul fikih itu lebih luas, tetapi kalau usul tafsir itu lebih cenderung ke tafsirnya. Ya. Dan metodenya pun tidak akan jauh berbeda dengan usul fikih, ya. Karena yang namanya usul itu kan pondasi. Pondasi itu kalau usul fikih itu kan bentuk jamak itu usul itu dari kata aslul. Aslul itu dasar, pondasi. Jadi kalau usul fikih itu pondasi pemahaman. Fikih dalam arti pemahaman, ya. Usul fikih, al-fikhu itu artinya al-fahmu, ya. Al-fahmu bukan mata kuliah fikih seperti yang kita kenal sekarang, ya. Tetapi al-fikhu zaman dulu itu mengacunya pada pemahaman. Jadi ketika membahas usulul fikih maka dasar-dasar atau pokok-pokok pemahaman. Yang dijadikan pemahaman apa? Yang dijadikan pemahaman itu Al-Quran dan hadis, ya. Sehingga ketika usul tafsir itu bagaimana dasar-dasar yang harus dipahami di dalam tafsir itu sendiri, ya. Jadi memang ada metode-metodenya. Kalau di dalam usul fiqh, ketika kita ingin memahami sebuah teks dan kita semuanya memahami bahwa Al-Quran itu sudah selesai, sudah nggak ada revisi Al-Quran lagi, kan nggak ada. 30 juz ya sudah 30 juz, ya. 114 ayat, 114 surat, 6.230 sekian ayat, ya. Itu sudah mentok, nggak ada revisi tambahan ayat lagi, ya. Sementara hadis juga demikian. Hadis itu juga sudah nggak ada hadis baru lagi, karena sumber hadisnya sudah wafat. Rasulullah sebagai sumber hadisnya, ya. Makanya ketika sumber hukumnya Al-Quran dan hadisnya itu sudah mentok, sementara problematika yang dihadapi umat ini selalu berkembang terus, maka perlu bagaimana kita memahami Al-Quran ataupun hadis dengan baik dan benar. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini akan banyak cerita ini, setengah jam kayaknya nggak cukup. Jadi gini, jangan dikira kemudian para sahabat itu mereka semuanya memahami Al-Quran, enggak. Para sahabat itu juga bertingkat-tingkat. Mereka juga tidak satu level, ya. Tidak satu level. Mereka ada yang ahli fatwa, mereka ada yang ahli warisan, mereka yang ahli dakwah, mereka yang ada ahli tafsir dan lain sebagainya. Berbeda-beda. Ada juga sahabat yang ahli kasyaf itu ada, ya. Ahli kasyaf ada, ya. Jadi Sayyidina Umar itu pernah nanya kepada salah seorang sahabat, lupa bapak siapa namanya. Di pemerintahan saya ada orang-orang yang munafik enggak? Nah, dijawab oleh sahabat itu ada. Kalau sebutin dong, enggak, itu artinya memang ada sahabat yang punya spesialisasi seperti itu, gitu. Mu'adz bin Jabal disuruh ke dakwah ke daerah mana, gitu. Itu juga dibekali ilmu dulu. Nah,
Ini eh, untuk memahami Al-Quran, Rasulullah itu sudah mencontohkan kepada para sahabat. Ini yang mungkin sering kita lupakan, ya, bahwa warisan Rasulullah selain Al-Quran dan hadis itu ada satu lagi, ya. Taraktu fikum in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati, ya. Kitab Al-Quran dan sunnah itu warisan Rasulullah. Tetapi ada satu yang tidak terucap, yaitu apa? Metodologi memahami Quran dan sunnah itu. Itu ngambilnya dari mana? Wong hadisnya jelas, kitabullah wa sunnati, ya. Hanya Al-Quran dan sunnah, hadisnya Rasulullah. Tetapi ketika kita membaca sejarah Rasulullah, di situ ada para sahabat yang gagal paham dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ketika itu di breakdown oleh para ulama, akhirnya memunculkan sebuah ilmu. Dan ilmu ini yang kemudian dibahas oleh para ulama. Karena Rasulullah tidak mungkin mengajarkan kitab, mengajarkan hadis tanpa membekalinya dengan metode pemahamannya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, ada sebuah ayat yang turun, yang kemudian itu menjadikan para sahabat resah. Ayatnya kalau nggak salah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Ketika mendengar ayat ini turun, para sahabat bingung. Bingungnya bagaimana? Kanjeng Nabi, lah siapa kita yang nggak pernah berbuat zalim? Karena ayatnya kan seperti itu. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan perbuatan zalim, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Mereka bingung. Berarti kita yang beriman, mukmin, tapi masih berbuat zalim, itu nggak akan mendapatkan keamanan, tidak akan mendapatkan petunjuk. Pemahamannya kan seperti itu. Iya kan? Gitu ya. Iya, karena memang ayatnya seperti itu. Akhirnya sahabat pada mengeluh ngadu Kanjeng Nabi, siapa kita yang nggak pernah berbuat zalim? Karena zalim itu kan apa? Wal usyai fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya. Yang paling tidak kebohongan itu juga zalim. Perbuatan tidak menyenangkan itu zalim. Menyakiti diri sendiri itu juga zalim pada diri sendiri. Artinya semua orang itu berpotensi untuk melakukan kezaliman. Apakah berarti kita walaupun sudah beriman tidak akan mendapatkan keamanan dan petunjuk? Nah, ini juga yang dikeluhkan oleh para sahabat waktu itu ketika Al-Quran itu turun, ayat itu turun. Ngeluhlah mereka sama Rasulullah. Nah, sama Rasulullah dijawab, bukan seperti itu pemahamannya. Nah, terus bagaimana Kanjeng Nabi? Maksud zalim itu kan bukannya kita melakukan sesuatu yang dilarang agama, itu juga zalim. Kita berbuat yang tidak baik kepada orang lain juga perbuatan zalim. Artinya semua orang pasti berbuat zalim, minimal kepada diri sendiri, ya kan? Nah, oleh Rasulullah ternyata zalim di dalam ayat itu tidak seperti pemahaman zalim dalam definisi kita yang umum, gitu. Iya kan? Kalau definisi zalim kita secara umum kan itu, iya kan? Ternyata apa? Kata Rasulullah,
zalim di situ maksudnya adalah syirik. Syirik. Nah, dari mana dapatnya? Karena Rasulullah kemudian mengungkapkan kisah tentang siapa ya? Seorang yang disebut namanya di dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim, ya. Ketika mengatakan la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, makanya zalim yang ada di ayat tadi itu maksudnya adalah kesyirikan. Sehingga pemahamannya bagaimana? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Ini kan dua pemahaman yang sangat beda jauh. Ketika kita memahami ayat itu dengan terminologi zalim yang umum, maka nggak akan ada yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Tetapi ketika memahami zalim itu dengan petunjuk Rasulullah, dengan menyitir ayat yang lain, inna syirka la dzulmun adzim, maka pemahamannya jadi berbeda. Ketika orang beriman dan dia tidak musyrik kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Nah, dari sini para ulama kemudian, oh ternyata itu bagian dari metode yang diajarkan oleh Rasulullah untuk memberikan pemahaman bahwa ayat itu ditafsirkan dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran. Jadi ada tafsirul Quran bil Quran. Munculnya kan seperti itu, ya. Ada tafsirul Quran bil hadis. Karena memang Rasulullah datang itu untuk menjelaskan Al-Quran, ya, menjelaskan Al-Quran. Ada lagi satu kasus lagi. Ketika Adi bin Hatim, kalau nggak salah, sahabat, beliau itu ini agak lucu juga, ya. Jadi pemahamannya pemahaman letterlek, ya. Ayatnya tentang kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Ketika puasa malam itu ya boleh makan, boleh minum, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Silahkan makan di malam hari Ramadan sampai jelas penglihatan kalian atas benang putih dan benang hitam. Akhirnya apa? Adi bin Hatim itu ketika sebelum tidur itu menyiapkan benang putih dan benang hitam. Ya. Bangun tidur kok belum kelihatan, masih boleh makan. Bangun tidur lagi, sudah subuh padahal belum kelihatan, masih boleh makan. Akhirnya apa? Ya nggak salah juga sih memang, karena haid itu kan benang, haidul abyad benang putih, haidul aswad benang hitam. Ketika beliau memahami itu secara letterlek, ya nggak salah juga gitu loh. Tetapi di dalam hadis akhirnya dijelaskan bahwa itu adalah batas terbit fajar, terbit matahari, atau pertanda subuh lah gitu ya, pertanda subuh. Makanya minal khaydil aswati minal fajr, ya kan? Nah, artinya apa? Ayat-ayat Al-Quran itu memiliki banyak penafsiran, ya, multi tafsir. Jadi karena multi tafsir itu, pembahasannya akhirnya muncul para ulama yang menafsirkan dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda. Ya. Metode mereka pun berbeda-beda. Ada yang menggunakan metode ijmali, metode tahlili, ada menggunakan metode apalagi ijmali, tahlili, ada juga kemudian penggunaan maudhu'i.
metode-metode itu muncul karena memahami Al-Quran itu. Pendekatannya pun berbeda-beda. Mereka ada yang pendekatan lughawi, pendekatan linguistik, ya. Jadi ayat Al-Quran ditafsirkan dengan tafsir linguistik, ya, penguasaan bahasanya. Ada juga yang pendekatan sastra, ya, pendekatan sastra, sisi sastra di dalam Al-Qur'annya. Ada juga yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan balaghahnya. Ada juga yang menafsirkan Al-Qur'an dengan penafsiran isyari tentang tasawufnya. Ya. Bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Nah, kemudian para ulama mereka kemudian meneliti hadis-hadis seperti itu, kemudian dibahas lebih dalam sehingga mereka membuat satu konsep untuk memahami teks baik Al-Quran maupun teks hadis. Maka pertama yang harus dilakukan adalah jam'ul adillah. Jam'ul adillah itu mengumpulkan dalil-dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, ya. Karena kalau tidak jam'ul adillah, dari mana jam'ul adillah? Karena Rasulullah ketika menafsirkan dolim yang di atas tadi itu menggunakan ayat lain. Nah, makanya jam'ul adillah itu perlu mengumpulkan dalil-dalil yang setema, yang mengumpulkan hal-hal yang setema, satu maudhu, ya, satu tema itu dikumpulkan jadi satu. Setelah kumpul, metode yang kedua adalah husnul tarkibil adillah. Apa? Husnul tarkibil adillah itu merangkai dalil-dalil yang ada, penempatannya, yang pertama mana, yang kedua mana, yang posisi di sini mana, yang posisi di kanan mana, itu namanya husnul tarkibil adillah. Saya biasa membahasakan kalau husnul tarkibil adillah itu semacam kalian merangkai puzzle, ya. Itu kan berserakan, katakanlah itu ayat dan hadis. Nah, kalian bisa merangkai ayat dan hadis itu agar menjadi sebuah gambar yang bisa kebaca, jelas gambarnya apa. Kalau salah merangkainya, itu juga tidak akan memberikan gambaran yang pas. Karena kalau puzzle hilang satu aja kan, ini sebetulnya mana ini, gitu kan? Jadinya gambar apa? Gitu. Gambar apa gitu kan? Dan itu kan perlu ilmu juga, ya, perlu ilmu juga. Itu namanya husnul tarkibil adillah. Bagaimana kita menyusun dalil-dalil itu dengan baik dan benar, ya, sehingga akan memberikan gambaran yang gamblang pada kita bahwa oh, temanya ini, gambarnya seperti ini, gitu loh. Ya. Yang terakhir, ini yang paling penting. Ya, meskipun dua hal pertama itu juga sangat penting, ya. Dua hal pertama itu juga sangat penting. Karena pertama jam'ul adillah, kita harus tahu dalil-dalil semuanya. Setelah itu merangkai dalil-dalil itu. Setelah itu kemudian ada satu lagi yang terpenting, itu fahmu dilalatul alfaz. Fahmu dilalatul alfaz. Ini penunjukan sebuah dalil, gitu loh. Ilmu ini yang sangat penting. Fahmu dilalatil alfaz. Agar ketika seseorang membaca ayat itu tidak gagal paham seperti yang terjadi pada zamannya para sahabat. Dan jangankan bahasa Arab, Mbak, ya. Bahasa Indonesia saja itu kadang kita sering, ya, gagal paham apa yang diucapkan oleh teman kita. Maksud sana apa tadi itu, gitu kan? Iya kan? Dan itu sering terjadi, sering terjadi. Apalagi kalau di dalam
kamar mandi gitu. Iya. Di luarnya ada tulisan mohon disiram setelah selesai. Iya. Kemudian ketika ada orang keluar dari kamar mandi kemudian disiram, salah apa enggak? Nggak salah soalnya namanya beda. Ya maksud disiram kan di Iya. dalamnya, Iya. di kamar mandi, bukan orang lagi Iya. siram. Iya kan bisa jadi kan Iya. pemahaman, apalagi bahasa Arab beda intonasi bahasa ya, Iya. beda intonasi itu beda pemahaman. Ya. Itu bahasa, ya tidak bahasa Indonesia, tidak bahasa Arab. Ya. Beda intonasi itu akan berbeda pemahaman. Ya. Seperti saya sering mencontohkan, ya. Misalnya kalimat beda kan rasanya. Ini kalimat apa? Kalimat tanya, iya kan? Jawabannya apa? Iya beda. Iya beda gitu kan? Atau tidak gitu kan? Jadi jawabannya beda kan rasanya? Iya memang beda rasanya. Tapi kalau ada penekanan, beda kan rasanya. Beda kan rasanya. Ini perintah disuruh membedakan, gitu kan? Ini sudah berbeda, ya kan? Apalagi kalau diputar satu, rasakan bedanya. Harus merasakan dulu berarti. Iya harus merasakan dulu, ya kan? Harus merasakan dulu. Atau semacam iklan yang ya pakai iklan apa lah, Iya. ya. Ya anak-anak seusia kalian suruh ikut masak oleh ibunya di iklan itu loh. Iya. Masukkan bawangnya digoreng, masukkan tomat. Setelah itu kasih salam. Nah, kalau selamat pagi. Assalamualaikum. Gitu ya, Pak. Assalamualaikum. Nggak salah ya karena Nggak salah. salamnya Padahal kan suruh kasih salam. daun salam gitu kan. Masukkan salamnya, kasih salam gitu kan. Nah, kok Assalamualaikum. Artinya apa? Artinya di dalam bahasa Indonesia sendiri itu kadang kita gagal paham. Apalagi bahasa Arab yang harus dengan harokat yang benar. Salah harokat, beda harokat itu bisa beda arti. Beda harokat bisa beda arti. Apalagi kalau salah, kalau dulu kan nggak ada titik komanya. Iya. Huruf itu ya Betul semua ya. masih gundul semua, nggak ada titik. Apalagi kalau kemudian ketika ngaji itu sambil ngantuk, itu bisa jadi masalah, Iya, bisa masalah mendatangkan kematian juga. Kalau pas ngajinya kitab tentang ada sebuah ungkapan, mungkin hadis, mungkin kalau usaha yang mengatakan seperti ini: al-habbatus sauda syifa'un min kulli da' illal maut. Habbatus sauda, kenal ya habbatus sauda ya? Belum kenal. Jintan hitam itu loh. Jintan hitam yang kemudian sudah diformalisasikan sebagai tablet. Ya. Tablet habbatus sauda. Ya. Kalau di toko-toko Arab sana itu biasanya banyak madu, kemudian jintan hitam. Itu ada yang masih jintan hitam, ada yang sudah dibuat kapsul. Ya. Hadisnya ada al-habbatus sauda syifa'un min kulli da' illal maut, bahwa habbatus sauda itu adalah obat segala penyakit kecuali mati, kecuali kematian. Nah, kebetulan karena ngajinya itu sambil ngantuk, pada huruf ba itu ketambahan titik satu karena ngantuk gitu, ya kan? Jadi akhirnya dibaca al-hayyatus sauda syifa'un min kulli da' illal maut. Artinya apa? Al-hayyatus sauda utawi ulo ireng. Ulah hitam jadi. Ulo hitam jadinya. Akhirnya ada yang salah, ulo ireng dimasak obat. Bukan jadi obat, malah jadi penyakit, bisa jadi kematian. Makanya ngaji itu juga harus hati-hati. Nah, itu bahasa Arab gitu loh. Pentingnya bahasa Arab seperti itu. Padahal ketambahan titik dong, ya. Ketambahan titik itu bisa berakibat kematian.
Nah, yang terakhir, punculan kakek kita. Apa ya? Nggak apa-apa. Terakhir, fahmu dilalatul alfat. Ayat ini menunjukkan apa? Karena ayat-ayat Al-Quran itu tidak satu level, tidak satu jenis, tidak. Ada am, ada khos, ada mutlak, ada muqayyad, ada nasikh, ada mansukh, ya kan? Ada yang absolut, ada yang apa namanya, mutlak muqayyad, ya. Dan itu harus didudukan sesuai dengan kadarnya. Jadi ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Nah, sehingga kalau kita ingin memahami Al-Quran, harus paham itu dulu. Jangan kemudian baca terjemah Al-Quran jadi seolah-olah sudah ahli tafsir. Itu enggak bisa seperti itu. Karena memang ayat-ayat Al-Quran itu seperti itu. Dan yang namanya dalam bab khos dan am itu ada kaidah-kaidahnya. Karena kalau salah memahaminya, ini akan terjadi malpraktek terhadap pemahaman ayat tersebut. Karena ayat satu dengan ayat yang lain terkadang secara sepintas itu kontradiksi, bertentangan. Hadis juga demikian. Hadis itu, hadis satu dengan hadis yang lain bisa jadi terjadi ta'arud, terjadi pertentangan. Al-Quran juga demikian, ya. Sehingga harus diteliti. Selain fahmu dilalatil alfat, itu juga ada tentang bagaimana ketika ayat atau hadis itu bertentangan. Secara zahir bertentangan. Ini benar-benar bertentangan atau enggak? Kalau benar-benar bertentangan, maka solusinya dicari mana yang terlebih dahulu, mana yang muncul belakangan. Akhirnya dari situ bisa diketahui, oh yang ini tidak berguna lagi karena hukum yang ini sudah dihapus oleh ayat yang turun belakangan, gitu. Untuk itu kita harus tahu asbabun nuzul. Kapan turunnya, ini turun duluan atau ini turun belakangan. Yang turun belakangan ketika bertentangan dengan yang pertama, berarti yang kita pakai yang terakhir. Karena ini menjadi nasikh, penghapus dari ayat sebelumnya. Karena memang di dalam Al-Quran itu ada nasakh mansukh. Untuk dapat tahu nasakh mansukh, kita harus tahu sejarah turunnya Al-Quran, asbabun nuzulnya. Harus tahu, ya. Karena kalau tidak, ini yang turun duluan mana? Makanya husnul tarkibil adilah itu termasuk itu. Jangan sampai kemudian yang meletakkan yang sudah dihapus sebagai dalil yang dipakai. Ini nggak bisa, ya. Itu bagian dari husnul tarkibil adilah, menata dalil-dalil itu secara baik dan benar. Dan itu ilmu tersendiri, ya, untuk dikuasai. Makanya tidak mudah, ya, tidak mudah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Saya kasih contoh satu sebagai penutup. Iya, Pak. Nggak usah tanya lagi, ya. Baik-baik, enggak apa-apa. Sudah setengah jam lebih kok. Iya. Ya, 45 menit. sudah setengah jam lebih. Jadi saya kasih contoh satu. Ketika ayat-ayat itu atau hadis-hadis itu secara zahir kelihatan bertentangan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Yang pertama dilihat bisa dijamu nggak, bisa dikolaborasikan nggak. Artinya apa? Oh, ini pemahamannya seperti ini pemahamannya seperti ini. Itu namanya al-jamu. Dikolaborasikan, dipahami sesuai dengan konteksnya, ya. Dipahami sesuai dengan konteks. Kalau tidak bisa di-al-jamu, maka dicari mana yang turun terakhir. Yang turun terakhir itu
akan menghapus hadis yang sebelumnya atau ayat sebelumnya. Saya kasih contoh. Rasulullah itu pernah bersabda, khairus syuhudi, sebaik-baik saksi adalah orang yang bersaksi sebelum diminta menjadi saksi. Khairus syuhud man syahida qabla ayyus tasyhada. Tetapi di lain kesempatan Rasulullah juga bersabda, syarrus syuhud man syahida qabla ayyus tasyhada. Belakangnya sama, depannya yang beda. Ya. Ini kalau kita nggak paham, nggak tahu tahapannya bagaimana, ini sepintas Kanjeng Nabi ini gimana sih? Kemarin ngomong khairul syuhud, sebaik-baik saksi. Sekarang seburuk-buruk saksi, orangnya itu juga, ya kan? Khairul syuhud, sebaik-baik saksi adalah orang yang bersaksi sebelum diminta kesaksian. Nah, di sini sejelek-jelek saksi adalah orang yang bersaksi sebelum diminta. Kan belakangnya sama, depannya beda, iya kan? Yang depannya itu yang pertama sebaik-baik saksi, yang kedua seburuk-buruknya saksi. Tapi belakangnya sama, gitu loh. Ini Rasulullah pelin-pelan atau gimana? Ini kan ta'arud ini kan bertentangan, ya kan? Nah, ketika terjadi pertentangan seperti itu, kita jantung, kita dudukan sesuai dengan kondisinya, kontekstualnya. Ya. Rasulullah mengatakan ini karena dua-duanya bisa sama-sama benarnya, gitu. Walaupun secara zahir bertentangan, tetapi bisa sama-sama benarnya. Dan memang hadis ini kedua-duanya derajatnya sama-sama sahih, ya, sama-sama sahih. Nah, ketika semacam itu, walaupun bertentangan, bisa dijangkau, bisa diakomodir semuanya, dua-duanya benar, dua-duanya ucapannya Rasulullah SAW. Saya ambil contoh seperti ini. Saya atau orang tua itu kadang ketika menasihati anaknya, "Duh, jangan kayak gitu, kamu itu sudah besar," ya kan? Di lain waktu, ya belum lama gitu loh. Gak lama setelah itu, "Duh, jangan dulu ya. Nanti bapak belinya kalau nanti kamu sudah besar, ini kan kamu masih kecil." Jadi anaknya itu sudah besar atau masih kecil? Pertanyaan itu sebagai anak. Iya, artinya kan dalam suatu ketika mengatakan anaknya masih kecil. Di lain kesempatan mengatakan anaknya sudah besar. Iya kan? Iya. Ini kan nisbi, ya kan? Yang jadi pertanyaan, Adelina yang sama dia masih cilik. Soal seperti itu enggak? Iya. Sampai kejadian kan ya, seperti itu ya. Iya, konteksnya apa? Saya mengatakan anak saya masih kecil. Itu karena dia mau minta motor. Mau minta motor. Jangan, Dok, kamu itu masih kecil. Benar enggak? Benar kan? Nah, ketika saya mengatakan kontak, "Dong, jangan seperti itu, kamu itu sudah besar. Adikmu itu loh, jangan dijailin terus." Ketika saya mengatakan dia sudah besar, benar nggak? Soalnya ada adiknya yang kecil. Nah, walaupun kedua hal ini sepertinya bertentangan, ya kan? Tetapi ketika didudukkan sesuai dengan konteksnya, benar nggak? Benar kan? Nah, sama saja dengan khairus syuhud dan syarrus syuhud. Seperti itu, bukan kemudian ayah pelin-pelan ini kemarin memang sudah besar, sekarang kiringan minta motor masih kecil. Bukan seperti itu. Nah, itu sebagian dari metode-metode yang digunakan untuk memahami Al-Quran maupun Al-Hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah janji nggak akan tanya lagi. Oke, janji nggak akan tanya lagi. Tapi alangkah baiknya kasih closing statement ya Pak untuk teman-teman anak tafsir ini yang katanya calon-calon mufasir tapi belum tahu nantinya jadi apa. Jadi
minta kayak pesan-pesan lah ataupun bagian dari apa ya untuk semangat kita sebagai mahasiswa yang sebentar lagi katanya harus lulus. Jadi lulus itu bukan berarti kemudian free selesai belajar, enggak, ya. Justru lulus itu gerbang pertama kalian memasuki dunia yang sebenarnya. Ya. Jadi ketika kalian sudah belajar teori-teori, sudah PPL, itu semuanya itu masih dalam tingkat pembelajaran. Setelah kalian lulus, baru kalian akan hidup yang hakikatnya hidup di dunia masyarakat, dan jangan lupa ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari di kampus maupun di tempat lain itu akan membantu kalian untuk menjadi bagian dari masyarakat yang Bapak berharap kalian bisa berkontribusi positif di tengah-tengah masyarakat. Dan ingat, jaga alma mater kalian dengan baik. Jangan sampai kalian menjadi orang yang menjatuhkan alma mater sendiri. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih Bapak Mulisin atas segala waktunya, kemudian juga ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga di lain waktu bisa dipanggil langsung oleh podcastnya IAT ya Pak ya. Insya Allah. Baik teman-teman, terima kasih. Itu saja tadi obrolan yang sangat-sangat bermanfaat dari Bapak Mulisin. Semoga bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Kalau parutan digawe santen, sedaya kaleputan kawula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.